Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Astuti SPD. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 11 Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan tugas pembuatan mind map tentang akuntabilitas. Ini adalah mind map yang sudah saya buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan isi dari mind map pada video berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep akuntabilitas. Di sini ada pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas kerap disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep itu memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian ada aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Artinya, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana hasil yang diharapkan adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Karena akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi, di mana konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Karena akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kerja. Sehingga dalam prosesnya, setiap individu atau kelompok atau institusi yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Adapun pentingnya akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada Pemda, Pemda kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Contohnya adalah lembaga pemilu yang independen, KPK, dan Komisi Investigasi Legislatif. Terdapat tingkatan akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas personal yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua ada akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga ada akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok dengan pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi akan memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, ada akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dilanjutkan dengan mekanisme akuntabilitas. Ada dimensi akuntabilitas, yaitu yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kemudian, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Yang ketiga ada akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai
Dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Yang keempat, ada akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Kemudian ada mekanisme akuntabilitas di birokrasi. Yang pertama yaitu perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana strategis untuk SKPD dan SKP untuk setiap PNS. Yang kedua ada kontrak kinerja, di mana kontrak kerja yang dibuat tiap tahun merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kemudian yang ketiga ada laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kerja, serta akuntabilitas keuangan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dapat dilakukan dengan melaksanakan indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas, yaitu yang pertama ada kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya dengan memberi contoh dan adanya komitmen tinggi untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua ada transparansi, bertujuan untuk mendorong komunikasi yang lebih besar, memberi perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan, dan meningkatkan kepercayaan serta keyakinan kepada pemimpin. Yang ketiga ada integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat ada tanggung jawab yang memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima ada keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas, karena jika ada ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Yang keenam ada kepercayaan. Dengan rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kemudian yang ketujuh ada keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, harapan dan kapasitas, serta sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Kemudian ada kejelasan. Dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir ada konsistensi yang menjamin stabilitas untuk mencapai tujuan akhir. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, merencanakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Lalu, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Kemudian, memberikan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Kemudian ada akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama ada transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Dalam payung besar demokrasi, pemerintah senantiasa harus terbuka kepada rakyatnya sebagai bentuk legitimasi secara substansif. Yang kedua ada praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintah yang baik untuk publik. Buruknya, sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada praktek kecurangan atau fraud. 3 cabang utama dari fraud tree adalah yang pertama kecurangan tindak pidana korupsi, kemudian kecurangan penggelapan aset, dan kecurangan dalam laporan keuangan. Pada umumnya, fraud terjadi karena 3 hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Kemudian adanya insentif atau tekanan untuk melakukan fraud, serta sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik sehingga disebut fasilitas publik. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi, misalnya menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.
Lalu ada penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dalam menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka lakukan, sedang lakukan, dan akan dilakukan. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevan, yaitu dapat mengevaluasi kondisi sebelumnya dan yang akan datang. Kemudian harus reliable, dapat dipercaya, understandable, dapat dimengerti atau dipahami pengguna, serta comparable, dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Dilanjutkan dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Ada dua tipe konflik kepentingan, yaitu keuangan dan non-keuangan. Untuk keuangan, konflik kepentingannya yaitu menggunakan sumber daya lembaga untuk keuntungan pribadi. Contoh, misalnya, guru yang menerima dana untuk memperbaiki nilai siswa. Untuk yang non-keuangan, penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Contohnya, misalnya guru memberi nilai lebih kepada siswa yang merupakan tetangganya. Cara mengidentifikasi konflik kepentingan. Yang pertama, ada tugas publik dengan kepentingan pribadi. Di sini kita bertanya, apakah kita memiliki kepentingan pribadi yang mungkin bertentangan dengan kewajiban publik? Kemudian, potensialitas. Di sini kita bertanya, mungkinkah ada manfaat bagi kita sekarang atau di masa depan dan bisa meragukan objektivitas kita. Kemudian yang ketiga ada proporsionalitas. Di sini kita bertanya, apakah keterlibatan kita dalam keputusan tampak adil dan wajar dalam semua keadaan. Kemudian ada presence of mind. Di sini kita mempertimbangkan apa konsekuensinya jika kita mengabaikan konflik kepentingan. Kemudian yang terakhir ada janji. Apakah saya membuat suatu janji atau komitmen dalam kaitannya dengan permasalahan. Kemudian kita lanjutkan dengan menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama ada prinsip-prinsip profesi ASN, yaitu ada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi pendidikan, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Yang kedua, ada perilaku individu yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, ada perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi. PNS tidak akan mengungkapkan dan menyalahgunakan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh serta mematuhi persyaratan legislatif. Kemudian menghindari perilaku yang curang dan koruptif, seperti melakukan penipuan dan menyalahgunakan wewenang. Dilanjutkan dengan perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara, misalnya dengan menggunakan sumber daya yang didanai publik secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian, perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah dengan memberi informasi secara benar dan menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Lalu, menghindari konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Dan yang terakhir, mengambil keputusan secara akuntabel. Berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Pengayaan atau penguatan serta penerapannya di tempat kerja. Yang pertama, berintegritas dan berkomitmen dalam menjalankan tugas. Yang kedua, bertanggung jawab dalam membuat perangkat pembelajaran dan melakukan penilaian. Yang ketiga, melakukan penilaian secara adil, jelas, dan transparan. Yang keempat, membangun kepercayaan dengan pimpinan dan stakeholder. Yang kelima, selalu menjaga keseimbangan antara sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Yang keenam, konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi dan selalu menerapkan disiplin. Sekian penjelasan mind map mengenai akuntabilitas yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.